Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Adi Jona Alfredo dalam program Extending Grace. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh ada sebagai mana kita ada, ya, meskipun cuaca kadang tidak baik, ya, hari-hari ini kadang hujan, kadang panas, ya, tapi kita tetap mengatakan God is good all the time, and all the time God is good. Ya, kembali lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Tema yang akan saya buat dan bawakan untuk kita pemirsa channel YouTube Extending Grace, yaitu From Him, by Him, through Him. For Him, by Him, through Him. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dia atau kepada Dia, yaitu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan. Ya, dengan nats Alkitab terdapat dalam Roma pasal 11, ya, Roma pasal 11 ayat 36. Kita buka Roma pasal 11 ayat 36. Ya, dikatakan sebab segala sesuatu, ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, sekali lagi di Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, ayat ini latar belakangnya di mana Rasul Paulus menjelaskan bahwa bangsa Israel telah menerima keselamatan, ya, dari Allah di Sion dengan nubuatan kedatangan penebus, ya, kedatangan Mesias, ya, yang akan memulihkan keadaan bangsa Israel yang selama ini mereka dijajah, ya, oleh para kaum Romawi, ya, para ya, ahli agama yang selalu memeras mereka, ya, yang selalu menindas mereka dengan membayar pajak kepada orang atau kaisar Romawi pada saat itu, ya. Namun di sana Rasul Paulus mengajarkan bahwa
keselamatan itu telah datang, ya, dari Sion, ya, dan penyelamat itu juga datang sebagai penebus yang menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub, ya. Karena pada saat itu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, tinggi hati, merasa mampu menyelamatkan diri sendiri dengan hukum Taurat, dengan 10 hukum Taurat, untuk bagaimana mereka memperoleh keselamatan dari dosa, dari kematian kekal, ya. Manusia sering hidup dengan pandangan dan pusat yang keliru di dunia ini, ya. Kita memiliki banyak segudang pertanyaan dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, apa rencanaku? Ya, kita sering bertanya, apa rencanaku ke depan ketika aku menjalani hidup di dunia ini? Kedua, apakah keinginanku? Apakah keinginanku ke depan ketika menjalani hidup di dunia ini? Dan setelah itu, apakah keuntungan bagiku jika aku melakukan semua ini? Apakah keuntungan bagi saya atau bagi saudara saat melakukan segala pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan di dunia ini? Namun Alkitab memberikan sudut pandang itu dan membalikkan pandangan itu. Rasul Paulus menutup Roma pasal 11 ini bukan dengan argumen atau pertanyaan, tetapi dengan doksologi, ya, pujian yang lain dari firman Tuhan, ya, karena mengagumi Allah yang Maha Kuasa secara mendalam, ya. Secara konteks teologi, konteks kitab Roma, surat Roma ini membahas dosa, ya. Jadi poin-poin dalam kitab Roma pasal 11 ini membahas dosa. Dosa siapa? Dosa manusia. Di ayat 1 sampai 3. Maaf, di Roma 1 sampai 3. Maksud saya apa yang dibahas oleh kitab Roma, ya, pada pasal tersebut, yaitu membahas tentang dosa. Roma 1 sampai ayat pasal 3. Yang selanjutnya di B, tadi A. Apa yang dibahas kitab Roma oleh Rasul Paulus? Membahas pembenaran oleh iman, ya. Roma 3 sampai 5, itulah poin-poinnya. Roma 3 sampai 5.
dan pengudusan Roma 6 sampai 8 tentang pengudusan dari Allah, dan ayat dan pasal 9 sampai 11 membahas kedaulatan Allah atas Israel dan bangsa-bangsa. Di ayat di Roma pasal 9 sampai pasal 11. Maksud saya itu Roma pasal 9 sampai pasal 11. Namun kita akan lihat di Roma pasal 11 berbicara tentang rencana Tuhan Allah yang masih tertutup atau misterius, namun berdaulat, yang sangat berdaulat bagi bangsa Israel atas keselamatan mereka, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, penutup atau refleksi atas Roma di ayat 36-nya itu membicarakan tentang pemeliharaan dan pemilihan Allah, anugerah Allah kepada orang berdosa, anugerah Tuhan yang diberikan dalam Kristus, ya, bagi orang berdosa, dan juga membahas tentang hikmat Allah melampaui logika manusia, ya. Rasul Paulus seolah-olah berkata, ketika akal kita buntu dalam memahami Allah, satu-satunya adalah kita meresponinya dengan benar. Arti dari penyembahan kepada Allah dalam bahasa asli di Roma 11 ayat 36 ini, bahasa Yunani tentunya dikatakan oti ex auton, kai di auton kale is auton tapanta auto idoksa es eno nas. Amin, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan kupas materi ini satu persatu. Yang pertama, from him, dari Dia. Dalam bahasa Yunani ex auton, artinya keluar dari Dia, keluar dari Allah. Makna teologis, tidak ada yang eksis tanpa inisiatif Tuhan Allah. Manusia tidak akan mungkin eksis hidup di dunia ini tanpa inisiatif Tuhan. Yang B, Tuhan adalah sumber segala sesuatu, utama, original dalam kehidupan kita manusia.
Itulah arti dari Elohim, dari Dia. Yang selanjutnya ciptaan keselamatan adalah panggilan hidup bagi orang-orang manusia berdosa semuanya dari Allah, menegaskan doktrin penciptaan dan anugerah Allah yang memulai. Kita bandingkan di Yohanes 1 ayat 3 yang Yohanes 1 ayat 3. Jadi segala sesuatu yang pertama dari Dia, dari Allah. Ya, kita hidup di dunia ini dari Allah, karena Allah, oleh karena Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Itu di Yohanes 1 ayat 3. Dikatakan segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dalam segala yang diciptakan. Yohanes menjelaskan bahwa kehidupan ini, perjalanan hidup ini, napas hidup ini yang kita rasakan, kita hidup, kita alami setiap hari, semua berasal dari Tuhan. Semua karena hasil ciptaan maha karya Tuhan. Tidak ada campur tangan manusia. Ya, itulah artinya dari Dia. Yakobus, kita buka Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 13. Ya. Apabila ayat 17, ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Ya, dikatakan setiap pemberian yang baik datangnya dari atas. Ya, turun dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan, bayangan dan pertukaran. Jadi semua berasal dari atas, dari Allah. Kehidupan yang kita jalani sehingga kita hari-hari ini sehat, panjang umur, diberkati, meskipun dompet kosong, duit kita menipis. Ya, kita tahu bahwa semuanya itu berasal dari Dia. Ya, yang kedua, melalui Dia atau oleh Dia, by Him. Ya, artinya melalui Dia atau oleh perantaraan Dia. Ya, dari Allah, melalui perantaraan Allah, bukan hanya sekedar pencetus, tetapi
Allah juga pelaksana aktif. Ya, itu makna teologisnya adalah tadi Allah bukan hanya pencetus tetapi pelaksana aktif. Semua berjalan dalam pemeliharaan dan kuasanya. Itu makna teologis yang kedua. Ketiga, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Allah yang menopang sejarah hidup manusia, gereja, dan hidup kita pribadi lepas pribadi. Jadi melalui Allah lah, oleh perantaraan Allah lah, saudara dan saya bisa hadir berdiri di tengah-tengah dunia ini, di bangsa Indonesia kita yang tercinta ini, hidup dalam pemeliharaan dan kuasanya, kasihnya, sehingga kita memiliki topangan hidup dalam segala apa yang kita hadapi selama hidup di dunia ini. Tuhan Allah yang mempunyai sejarah kehidupan bagi kita manusia. Kata melalui Dia dalam bahasa Yunani di auto. Di auto artinya melalui Dia. Allah bukan hanya pencetus tetapi pelaksana aktif. Dia bukan hanya mengatakan atau berfirman, ya, tetapi Dia melaksanakan apa yang difirmankannya. Jadi apapun masalah kita, apapun dosa-dosa kita, apapun penderitaan kita yang saat ini kita alami di dunia yang berdosa ini, Allah sanggup mengubah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Semuanya berjalan dalam pemeliharaannya, kuasanya yang telah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Ya, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Ya, ini menunjukkan pada kalimat atau konteks teologis yang disebut providensia, takdir Allah yang menopang sejarah kehidupan manusia. Jadi ketika saudara dan saya hidup di dunia ini, lahir dari mama papa yang mungkin mempunyai latar belakang atau karakter sifat yang berbeda-beda, mempunyai orang tua atau adik atau teman atau saudara yang mempunyai sikap karakter berbeda-beda, ya, tapi semua itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa memilih, ya, dalam kehidupan bergereja pun kita tidak bisa memilih mana yang menurutku gereja ini bisa mengarahkan aku untuk dapat mengerti, memahami
prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, meskipun ada juga penyesatan dalam gereja, tetapi ketika kita fokus memandang kepada Kristus, kepala gereja, sang pemilik hidup, kita mampu bagaimana kita menyesuaikan diri dalam menghadapi sesuatu, menyesuaikan diri atas apa yang kita jalani di dunia ini, hidup kita ini. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia, untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Semua yang ada di dunia ini ya adalah daripada Tuhan. Ya, nah teologisnya Allah adalah tujuan akhir, ultimate goal dari Dia, dari Tuhan untuk segala sesuatu. Dialah tujuan akhir dari keselamatan, penghadapan, pengampunan, keberkatan, mujizat. Dialah sumber dan akhir dalam hidup kita ini. Jadi bukan tentang diri kita sendiri, bukan karena diri sendiri, bukan karena intelektual dan kepintaran sendiri. Kita hidup di dunia ini sampai hari ini itu karena Tuhan. Kita mempunyai fasilitas, mempunyai rumah, meskipun tidak bagus-bagus amat, hanya sepetak ya, tapi itu semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, tidak bisa kita sombongkan atau juga kita merasa rendah diri, ya, minder, ya, karena mungkin ada hal-hal yang kurang dalam hidup, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, pandangan, gambaran duniawi kita. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dosa membuat kerusakan dalam hidup ini.
kehebatan, ya keunggulan masing-masing, ya sehingga kita mudah untuk angkuh, mudah untuk tinggi hati, mudah untuk sombong, mudah untuk menghakimi orang yang kurang, yang memiliki keterbatasan mental, fisik, pengetahuan, orang yang kelihatannya lemah, sakit, miskin secara materi, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena aktualisasi diri, kemuliaan diri sendiri, tetapi pemuliaan Allah, memuliakan Allah. Keselamatan bukan hanya supaya manusia masuk ke surga, ya, tetapi bahagia supaya Allah dimuliakan. Intinya soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah, bagi Tuhan. Jadi apapun aktivitas saudara dan saya, apapun kerja atau bisnis saudara dan saya, apapun talenta, ilmu, pengetahuan yang ada dalam diri saya dan saudara, adalah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan kepada Dia, pencipta langit, bumi, dan isinya. Maka keselamatan, keberkatan, kemegahan, kekudusan adalah oleh karena Dia atau oleh karena Allah di dalam Kristus Yesus. Aplikasi dan kesimpulan
hanyalah alat. Ya, Tuhan menjadikan kita sebagai alatnya, bukan pemilik. Artinya segala yang kita lakukan dalam pelayanan bukan untuk memiliki sesuatu dari Tuhan, bukan untuk mendapatkan memiliki sesuatu dari Tuhan, tetapi alat dari Tuhan yang adalah pemilik segala sesuatu. Ya. 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara bisa pelayanan, saudara bisa mengabdi di gereja, jadikan itu sebagai bukti bahwa Allah pemilik hidup Anda, yang memiliki hidup kita semua. 3. Dalam penderitaan, jikalau segala sesuatu melalui Dia atau Tuhan Allah, maka masalah penderitaan tidak akan pernah membuat kita sia-sia dalam mempercayainya. Masalah penderitaan, sakit penyakit tidak akan membuat saudara saya sia-sia mengikut Yesus, sia-sia percaya Yesus. Tetapi Allah tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bahkan ketika tidak mengerti. Bilangan 8 ayat 28 dan Kemarin 11 ayat 36. Ya, saudara bisa baca sendiri di rumah untuk mempersingkat waktu. Apa yang menjadi inti kesimpulan penutup dari tema